Semuanya, perkenalkan saya Fadlizar, saya sini sebagai bar manager di Hotel Astronomy Fluid Hotel Residence. Saya Aib Jelani, bekerja di Jakarta Propertindo atau Jakpro, salah satu BUMD daripada BUMD Jakarta sebagai Vice President untuk hospitality-nya Jakpro, yang penugasan sebagai Cluster GM menghandle seluruh properti hotel dan apartemen di bawah naungan BUMD Jakarta Propertindo. Hari ini ada beberapa pertanyaan untuk Om Bati ini. Oke, yang pertama ya Om, ini untuk enak ini sebenarnya kayak gini, ada dalam, ada apa namanya, personal. Oke, ini Om nih cukup gak sih Om sama gaji yang diterima dan memenuhi kebutuhan nggak sebagai bar manajemen di sini? Kalau untuk gaji relatif ya, semua berdasarkan dengan posisinya masing-masing. Terus kalau kebutuhan yang saya alami sih untuk sementara ini cukup Om. Itu udah nongkrong, udah. Kalau yang namanya manusia kan pasti ada kurang terus ya. Karena ya gimana cara kita nge-manage aja kebutuhan. Berarti bisa nggak ya? Bisa cukup, bisa. Tapi yang selama ini sih yang saya Aman tuh semuanya. Oke nih, yang kedua Om, ini Om tuh ngerasa nggak lingkungan kerja di sini tuh kayak aman terus sama sehat ke sih lingkungannya gitu, dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan divisi semuanya? untuk lingkungan sih sini, apalagi di antara departemen sehat, terjalin komunikasinya, terus kerjasama yang bagus, ya intinya saling membantu sama teman. Ini pukul biaman Ya. Oke. Nih, kita lanjut Om. Siap. Pertanyaan ketiga, oke? Nih, Om ngerasa nggak perusahaan tuh punya sistem yang sehat dan keselamatan kerja yang baik? Dan boleh contohnya? Oh pasti, di setiap tempat kerja itu harus ada yang namanya safety first ya. Itu wajib bagi perusahaan untuk mengadakan training ya pada karyawannya untuk melakukan basic safety training. Oke. Contohnya ya gimana caranya ketika di dapur itu kan panas tuh ya, panas tiba-tiba ada api, gimana caranya kita biar nggak panik. Cara ya satu kan di situ ada yang namanya apa gitu, Oke. Berarti dari segi keselamatan udah oke di sini Om. ya. Oke. Nah, kalau yang keempat ini ada kalau Om kerja di sini itu ada nggak hubungan yang baik sama teman-teman Om di sini, sama rekan kerja sini? Ya kayak rekan kerja di sini tuh hubungan yang baik atau enggak? Hubungan semuanya departemen itu semuanya baik. Tadi saya bilang saling membantu, saling bekerjasama, komunikasi lancar.
sih yang saya rasain. Sama badan aman kan? Banget. Ya walaupun ya kadang apa Beli nih. ya ada aja lah yang cuman itu bumbu-bumbu. Yang kelima Om. Nah, Om merasa perusahaan misalnya di sini di Aston tuh kayak punya budaya yang kerja positif dan suportif atau enggak? Kemudian Budaya cerita Om. sportif ya itu selalu ditanamin ya di Aston, terutama kita juga ada yang namanya itu reward atau best employee. Terus setiap tahunnya itu ada diadain sama HR bagi siapa aja karyawan yang prestasi yaitu mendapatkan reward atau best positif. Ada lagi Om? Yang lain? Ya paling kayak kita ngikutin kompetisi di luar itu kan bisa apa, bisa tahu jadi bakat kita tuh bisa terasa. Oke, ini pertanyaan berapa ya lupa? 6 mungkin ya, 6. Nah, pertanyaan ke-6 ini Om kayak nggak masalah Aston tuh ngasih pengakuan atau prestasi Om itu sendiri di sini. Kalau untuk saya sangat merasakan. Jujur saya di sini dari awal itu masih bartender sampai dengan sekarang udah jadi bartender. Itu sebuah prestasi pribadi ya. Dan untuk kedepannya ya developmentnya yang bagus. Oh iya, nah, kalau Om di sini kerja udah berapa lama? Saya di sini udah 8 tahun. 8 tahun kan? Sini udah 8 tahun. Nggak bosan ya? Ya dibilang bosen ya bosen, cuma mungkin dari rezekinya. Iya sini ya. Oke nih, dia udah terakhir ya Om. Oke. Om bisa ke tim nih. Om merasa nggak pekerjaan Om ini memberikan Om kesempatan untuk mencapai potensi yang penuh sama Om. Potensi penuh. Potensi penuh. Iya bisa, terutama itu di bidang pengembangan karir ya. Itu akan memacu saya untuk terus belajar sampai akhirnya saya tahu potensi saya sebesar apa ya untuk mencapai target. Jadi guys, itu dari tadi untuk low management di sini. Jadi untuk Om Fadli makasih ya, udah Sama-sama. bisa sempetin waktu untuk wawancara saya dan teman-teman saya di sini. Nah, ayo. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai manajemen Ayo. Oke, pertama gimana sih perusahaan nyediain kebutuhan dasar kayak gaji, tunjangan, kesehatan, dan keamanan kerja di sini? Oke, itu menjadi salah satu bagian daripada bagaimana kita memanage sumber daya manusia. Dalam hal ini bahwa Jakarta Protindo atau juga Jakpro juga Archipelago itu mempunyai aturan main yang berbasis kepada undang-undang dan aturan pemerintah. Jadi semua kebutuhan dari gaji harus sesuai dengan
upah minimum regional atau UMR DKI Jakarta dalam hal ini, dan juga benefit lainnya berupa asuransi yang disediakan dan wajib seperti asuransi kesehatan di bawah BPJS, dan juga asuransi untuk kedepannya atau pensiun di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah manajemen juga menyediakan suatu pelatihan dan pengembangan untuk setiap karyawan sehingga kedepannya mempunyai satu arahan untuk mengembangkan masa depan karirnya. Jadi kita menyediakan itu semua, juga benefit-benefit yang seperti makan kita sediakan, ibadah kita sediakan, dan kegiatan-kegiatan CSR yang melibatkan karyawan maupun talenta-talenta yang datangnya dari luar. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan kedua, bagaimana sih perusahaan itu memastikan stabilitas pekerjaan dan jaminan sosial bagi karyawannya? Stabilitas untuk karyawan sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita menyediakan pelatihan-pelatihan kompetensi, ya itu harus jadi memenuhi syarat utama selain pendidikan. Dalam hal ini sudah tentu lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan oleh warga negara, dan kita menyediakan itu berdasarkan kompetensi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan yang menjadi bekal untuk pengembangan atau self development bagi karyawan yang bernaung atau bekerja di Jakarta Provindo ataupun di Archipelago. Dan ini sangat luar biasa karena silabus yang kita sediakan sudah jelas aturan dan aliansinya lebih kepada global. Artinya global, kompetensi yang dipakai itu memenuhi syarat untuk bisa bersaing nanti ke depannya di ketenagakerjaan global yang kompetisinya juga cukup sangat tight, sangat ketat. Ya, sebagai contoh, ada beberapa daripada warga negara Indonesia yang secara official dia TKI, tapi bukan TKI yang udah dianggap remeh, tapi kompetensinya mungkin engineer, pilot, tenaga keperawatan, tenaga perhotelan yang sangat bersaing dengan negara-negara lain. Dan salah satunya adalah bahwa bekerja di bawah Archipelago atau di bawah Archipelago, kita menyediakan untuk karyawan itu. Baik, pertanyaan ketiga ya Pak. Gimana perusahaan mendorong interaksi dan kerjasama antar karyawannya itu? Oh, banyak hal. Yang pertama, karyawan di sini di bawah naungan Human Resources yang menjembatani komunikasi semua aktivitas baik itu di dalam maupun di luar. Ya, jadi contohnya sebagai jelas kita punya yang namanya General Staff Meeting, ya, yang dilakukan tiap bulan sekali, ya, di mana karyawan terlibat di dalamnya. Kemudian kita punya yang namanya GM Table, di mana karyawan-karyawan yang paling rendah, tukang cuci, tukang kebun, dan karyawan yang rendah lainnya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan jalan bahwa General Manager itu mengundang karyawan-karyawan di bawah itu tuh, security dan yang lainnya, untuk mengundang makan pagi. Kita atur 2 minggu sekali lintas departemen, dan GM menampung keluhan-keluhan karena tidak semua keluhan itu kan berani disampaikan ke bawahan ke atasan, cenderung takut. Tapi kita buka ruang komunikasi itu, di mana hal ini bisa direct communication antara mereka dan GM langsung, dan ini menjadi catatan untuk improvement. Kira-kira apa yang harus dikembangkan lagi dan apa yang harus disediakan lagi oleh manajemen. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan keempat tuh, bagaimana perusahaan memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi karyawannya sendiri? Banyak,
saya jelaskan tentang development, pengembangan karir. Kita bicara juga tentang reward. Reward itu bisa berupa sertifikasi. Sebagai contohnya menjadi karyawan yang terbaik per 3 bulan, per 6 bulan, dan per tahun. Dan itu kita kasih reward, tidak hanya uang dan segalanya, tapi juga hal-hal yang sifatnya positif. Yang ketiga, kita melibatkan semua kegiatan. Kegiatan itu bisa olahraga bersama, itu bentuk apresiasi manajemen ya. Perbaikan yang sifatnya menjadi dasar untuk kemudahan karyawan bekerja. Transportasi malam bagi kalangan perempuan yang kita antar karena dengan alasan keamanan, apalagi isu-isu keamanan yang dilakukan di luar sana ya sangat tidak insecure ya. Kita memastikan bahwa karyawan itu aman. Itu salah satunya kenapa kita Fulfill harus bisa menyediakan itu buat karyawan. Oke. Ini untuk pertanyaan terakhir ini, gimana sih perusahaan itu bisa mendorong mencapai potensi maksimal karyawannya? Potensi karyawan itu banyak, tidak hanya dengan pelatihan tapi kesempatan itu kompetitif. Kalau kompetitifnya equal, berarti kita adu lagi dengan hal-hal yang sifatnya responsibility, knowledge, dan skill. 3 itu bersama. Kemudian mental, karena generasi Z atau generasi Alpha sekarang kan mereka sudah disediakan semuanya, tapi dia tahu latar belakangnya seperti apa. Dan ini perlu campaign dan edukasi bahwa generasi muda seperti Mas Ibrahim ini ya, lulus dia harus bisa mampu untuk bisa mengembangkan dirinya ke depan. Sekali lagi, kompetisi global itu sangat ketat. Yang tidak siap, dia akan jatuh. Yang siap, dia akan kompetitif dan bertahan. Yang lebih siap, dia akan ada di atas. Jadi, obstacles itu jadi challenge. Challenge yang dilakukan dengan determinasi, responsibility, knowledge, dan skill. Jadi, 3 hal ini nih harus menjadi perhatian untuk generasi zaman sekarang. Bahwa semua yang sudah disediakan itu tuh harus bisa lebih dikembangkan ke depannya. Artinya, ingin gaji besar harus mulai dari awal. Yaitu tadi, perusahaan akan menyiapkan loyalitas bekerja, tepat waktu, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, itu yang sangat utama bisa dilakukan. Apapun yang mau diterjunkan, mau ekonomi, mau pertambangan, usaha sendiri, atau entrepreneur, ataupun mau terjun di politik dan segalanya. Oke, jadi sekian sesi wawancara dari kami ini. Pak Ayub, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk mau diwawancara sama kelompok kami ini. Sama-sama ya. Oke. Anak muda harus bisa lebih berkarya. Anak muda jangan ikuti, boleh bergaul. Satu hal yang harus dilakukan adalah kedepannya you will be stand alone. Kalau Liverpool bilang you will never stand alone. Tapi di sini you will be stand alone. So the thing of the end result, hasil akhirnya ada di tangan generasi muda. Maka berprestasi. Oke. Prestasi. Oke? Oke, sekian guys. Thank you.